Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Semoga rahmat dan karunia tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan subscribe, bantu subscribe-nya dan like. Dan bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada kawan-kawannya yang lain dan kepada sahabat dan keluarganya. Suami istri ini, suami istri, awas hati-hati ya, hati-hati suami dan istri ini, istri dan suami, hati-hati. Al-Humazah, Al-Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah perempuan-perempuan yang suka mengumpat, celakalah perempuan-perempuan yang suka gosip, celakalah perempuan-perempuan yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Awas, hati-hati, ini hati-hati ini. Bahaya ini, banyak sekarang nih mak-mak sekarang. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk menggosip. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah perempuan yang suka-suka mengumpat, yang suka gosip, yang suka menceritakan keburukan orang lain. Sementara suaminya di ayat 2-nya, alladzi jama'a malahu wa'addada, suaminya sibuk mengumpulkan harta. Lanjutkan ayat 3-nya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir dengan harta yang dia kumpulkan itu dia bisa abadi dalam kenikmatan. Oh tidak. Lanjutkan ayat 4-nya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, katanya. Nah, orang yang selama hidupnya hanya sibuk mencari harta, hanya sibuk mencari duit, maka kami akan siapkan hutamah, neraka hutamah untuknya, kata Allah. Nah, awas, hati-hati. Sulit mendekatkan diri kepada Allah yang selama hidupnya hanya sibuk mencari duit. Hutamah, kata Allah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, kami akan siapkan neraka hutamah untuknya. Nah, di neraka hutamah ini macam mana, Ustaz? Ujung ayatnya fi amadim mumaddadah, dan kami akan mengikatnya dan kami bakar dari ujung kaki, mulai dari ujung kaki sampai ke dalam-dalam, sampai ke tulang-tulang kaki itu. Sebelum tulangnya terbakar, dia tidak akan naik ke atas itu apinya. Awas, hati-hati, jangan main-main ini. Kalau udah terbakar kulitnya, terbakar tulangnya, naik ke atas sampai ke hati, fi amadim mumaddadah, sampai ke otak-otaknya, sampai dalam, kata Allah. Kalau tak percaya, buatlah malas-malas sholat. Nanti setelah mati barulah kau sadar. Sebelah kirimu Fir'aun, sebelah kananmu Namrud. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-12, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat azab ya Allah. Wa sami'na, kami telah mendengar azab ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun, kami seyakin-yakinnya ya Allah. Maka pada saat itu penyesalan tidak lagi berguna, penyesalan tidak lagi ada artinya. Maka selagi ada waktu, saya ajak untuk berubah menjadi lebih baik. Berubahlah untuk menjadi lebih baik.
Kalau terlintas di hatimu malas sholat, malas hati ini rasanya sholat, tak ada niat sedikit pun. Nah, coba hidupkan kompor gas itu di rumah. Hidupkan kompor gas itu di rumah, api kecil aja, nggak usah api besar. Api kecil aja apinya. Letak jari itu di atas ya, di atas api kecil itu. Apa rasanya? Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 42, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Awas, hati-hati, jangan main-main. Tapi kenapa Ustadz? Saya sudah rajin sholat. Semenjak sholat hidup saya susah Ustadz. Saya sudah rajin sedekah, sudah rajin infak, sudah rajin memberikan anak yatim makan, sudah rajin memberikan tetangga sebelah kiri kanan, bersedekah, rajin kurban. Tapi kenapa hidup saya makin susah Ustaz? Rezeki saya makin susah. Jangan terlalu lugu memahami tentang Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang aku ulur jabatannya, aku ulur nikmatnya. Wa umli lahum, aku permudah urusannya. Wa umli lahum, aku permudah bisnisnya. Wa umli lahum, aku berikan dia kekayaan. Rumahnya banyak, mobilnya mewah. Mobilnya mewah, rumahnya besar. Inna kaidi matin, katanya. Sesungguhnya mereka dalam tipu dayaku, kata Allah. Selama dia di dunia dikasih Allah nikmat, inna kaidi matin, dia dalam tipu dayaku, kata Allah. Nanti di akhirat sudah tak ada lagi ampunan untuknya. Awas, hati-hati. Nah, hati-hati, jangan terlalu lugu Pak Bu memahami tentang Allah. Apalagi orang-orang yang tinggalnya di sebelah masjid. Sebelah masjid ini tinggalnya, padahal sebelah masjid. Cuma 1 langkahnya dari rumahnya itu. Cuma 2 langkah, cuma 3 langkahnya sebelah musola, sebelah masjid. Tak mau sholat ke masjid. Tak mau dia sholat. Hidupnya cuma mencari harta. La ilaha illallah. Macam mana leh? Itu sudah ditutup Allah, itu hatinya sudah ditutup Allah. Apalagi yang sudah suka makan duit haram. Orang yang suka makan duit haram ini bahaya, ini bahaya ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 25, wa fi adanihim waqara. Padahal rumahnya sebelah masjid ini, sebelah masjid rumahnya ini, sebelah musola. Tapi dia tak mau datang ke masjid untuk sholat. Cuma 1 langkah, 2 langkah. Nah, itu dia Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-25, wa fi adanihim waqara, telinganya telah kami sumbat. Nah, itu bahayanya makan haram. Awas, hati-hati. Bahayanya makan haram. Apabila makan haram telah mengalir menjadi darah daging kita, maka Allah akan menyumbat telinga ini. Suara azan memanggil dekat sebelah rumah, tak mau pergi dia. Orang yang jauh aja datang berjalan. Ini dia sebelah rumah. Onda ada, tak mau dia pergi. Nah, sebagaimana firman Allah di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, kami telah mengunci hatinya. Wa ala sam'ihim, kami telah mengunci, kami telah menutup pendengarannya. Wa ala absarihim, kami telah menutup penglihatannya. Menutup penglihatan bukan berarti tak bisa melihat, bro. Itu salah, bro. Yang dimaksudkan menutup penglihatan di sini, dia tetap bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Wa ala sam'ihim, kami telah menutup pendengarannya. Menutup pendengarannya bukan berarti dia tuli, bukan berarti dia tungkik, bukan berarti dia peka. Bukan, bro, itu salah. Menutup pendengaran itu yang dimaksudkan di sini, dia tidak akan menerima apabila orang menasihatinya. Itu menutup kebenaran. Apabila kebenaran disampaikan kepadanya, dia tidak akan menerima. Nah, makna dari menutup pendengarannya itu bukan berarti dia tungkik, bukan berarti dia peka. Tapi makna dari menutup pendengarannya, apabila ada ceramah, apabila ada kebenaran disampaikan kepadanya, dia tidak akan menerima. Nah, keras hatinya itu. Keras. Apa yang menyebabkan hatinya keras itu? Apa yang menyebabkan hati dia keras itu, Pak Ustaz?
mat'amuhu haram, makanannya haram. Itulah yang menyebabkan hatinya keras itu. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia memberi makan haram dan diberi makan haram. Awas, hati-hati. Itulah yang menyebabkan hatinya keras itu. Nah, apalagi kalau ada anak kita ini, kita yang besarkan tapi dia ngelawan pada kita, ngelawan dia sama kita. Duit haram itulah yang menyebabkan dia keras itu. Makan haram itulah yang menyebabkan hatinya keras itu. Nah, jadi apabila kita punya anak itu ngelawan, koleksi diri kita. Jangan salahkan anak itu durhaka. Kebanyakan orang tua lebih dulu durhaka pada anak ini lagi. Kebanyakan orang tua lebih dulu durhaka pada anak daripada anak durhaka pada orang tua.